Dalam hadis ditanyakan oleh seorang sahabat, kepada siapa aku harus berbakti? Maka dijawab oleh Rasulullah, kepada ibumu. Lantas kepada ibumu, 3 kali ibu, baru kepada bapakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam inspirasi Al-Qur'ani hari ini, kita akan membahas surat Luqman ayat 14. Bunyinya adalah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan menyapihnya selama 2 tahun, agar kalian bersyukur padaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian akan kembali. Perintah untuk berbakti pada orang tua itu kita temukan banyak dalam Al-Quran. Dalam hadis ditanyakan oleh seorang sahabat, kepada siapa aku harus berbakti? Maka dijawab oleh Rasulullah, kepada ibumu. Lantas kepada ibumu, 3 kali ibu, baru kepada bapakmu. Ada apa di balik ayat-ayat ini? Ternyata ada temuan dari sains bahwa ketika bayi itu mulai terbentuk di rahim ibu, sel-sel bayi yang mulai dari janin itu masuk ke tubuh ibunya melalui plasenta, mengalir melalui pembuluh darah ibunya ke seluruh tubuh ibunya, sampai ke jantung, sampai ke otak ibu. Itu sel-sel bayinya. Sampai bayi itu lahir, itu sel-sel yang menyusup ke tubuh ibunya itu tetap berada di sana. Itu menjelaskan kenapa pada saat hamil kebanyakan ibu lebih sehat terhadap beberapa penyakit. Ternyata sel-sel bayi itu bukan sekedar bertamu ke tubuh ibunya, tapi dia juga ikut membela ibunya. Sebagaimana ibunya merawat dia, menjaga dia dari penyakit, dari kesulitan, maka sel tubuh yang meresap di sel bayi yang meresap di ibunya itu melakukan hal yang sama. Itu prosesnya disebut mikrokimera antara janin dan ibu. Jadi ketika sel itu mendapati bahwa ibunya ada sedikit sakit di jantungnya waktu hamil itu, maka sel itu berubah menjadi sel yang menggantikan sel-sel yang rusak di jantung ibunya. Begitu terjadi terus selama dia hamil, dan barangkali itu juga yang menyebabkan ada fenomena menyidam. Ibu-ibu yang hamil punya keinginan yang aneh-aneh, makanan yang aneh. Itu pengaruh dari sel bayi tadi. Jadi antara ibu dan anak yang masih dalam kandungannya itu terhubung sangat erat melalui sel-sel tadi. Dan anehnya, walaupun keguguran, aborsi, maka sel bayi itu tetap ada di ibunya. Itu juga barangkali yang menjelaskan kenapa antara ibu dan anak ada semacam resonansi hubungan batin
Ketika anak berada di luar negeri mengalami kesulitan atau kecelakaan, ibu merasa yang padahal jaraknya ribuan kilometer, tidak melalui HP, tidak melalui telepon, ibunya merasa firasat. Sebelum ini itu dianggap frekuensi firasat, tapi sekarang diketahui adanya sel-sel anak yang tetap berada di tubuh ibunya itu. Barangkali itulah sebabnya ibu harus dihormati, diabdi oleh anaknya sampai 3 kali. Karena sel dari bapak, kromosom bapak itu sudah meninggalkan tubuh bapaknya menjadi benih bayi, sperma dan ovum. Kemudian selnya membelah-belah, yang sel baru tadi, sel bentukan bersama tadi, masuk meresap ke tubuh ibunya. Wallahu a'lam.